Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, wabil khusus segenap pengurus majelis ta'lim, ibu-ibu Sabila yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, berlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan wabil khusus sahibatul bait Ibu Nani Winata yang juga semoga beliau beserta keluarga besarnya dan keluarga besar kita semua juga selalu dalam naungan rahmat, barokah, berlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang hayatus sahabiyat. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pernikahan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernikahan Zainab maksudnya ya. Pernikahan Zainab dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama berbeda pendapat tentang pernikahan Zainab radhiyallahu anha sebelum dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Az-Zuhri mengatakan rahimahullah mengatakan atau berkata, sebelum menikah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zainab radhiyallahu anha menjadi istri Abdullah ibn Jahsh radhiyallahu anhu. Kemudian suaminya itu terbunuh pada perang Uhud. Abdullah ibn Jahsh radhiyallahu anhu. Berarti beliau seorang janda. Qatadah ibn Di'amah berkata, sebelum menikah dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zainab menjalin rumah tangga dengan Tufail ibn Al-Haris. Tufail ibn Haris. Tatkala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminangnya, Zainab radhiyallahu anha menyerahkan urusan dirinya kepada beliau. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahinya sekaligus menjadi saksi. Maharnya adalah uang sebesar 12,5 uqiyah. Saya tidak tahu berapa ini. Yang boleh begini barangkali hanya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kan janda itu terserah dia siapa yang. Jadi gini, dia itu lebih berhak atas dirinya, dia lebih berhak atas dirinya daripada walinya, itu maksud saya gitu. Ya mungkin saat itu beliau ingin menyerahkan semua urusannya kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga ya beliau menikahinya sekaligus jadi saksinya. Dan yang mengakad beliau langsung juga ya karena beliau adalah waliul amri ya. Kepala negara maksudnya. Kepala pemerintahan kan boleh menjadi wali bagi siapapun yang tidak punya wali.
Nah, tapi yang begini ini hanya boleh hanya Rasulullah Muhammad SAW. Kalau orang yang lain barangkali harus dipikir-pikir dulu lah, takutnya terjadi fitnah. Jadi kalau Rasulullah kan orang yang terpercaya kan. Orang yang terpercaya, settingan wahyu, kalau salah pasti Allah yang negur. Teguran kan langsung, kalau kita kan nggak jelas kalau kita. Jadi kalau kita sebaiknya tertib, ada wali, ada saksi, ada. Walaupun nanti kalau perihal janda ya walinya bisa wali siapa saja yang janda itu mau dia jadi walinya. Karena bapak kandungnya pun nggak bisa nggak setuju. Bapak kandungnya nggak bisa nggak setuju. Walaupun bapak kandungnya nggak setuju, kalau misal dia bilang saya tetap mau nikah sama dia, saya minta wali hakim Anda jadi wali saya, itu ya bisa jadi. Itu kalau janda. Karena janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Nah, beda dengan gadis. Kalau gadis dalam mazhab Syafi'i, walinya dalam hal ini bapak kandungnya dan bapaknya, berarti kakek dari jalur bapak. Itu lebih berhak daripada dirinya sendiri. Makanya kalau bapaknya nggak mau ya nggak jadi pernikahannya itu kalau di mazhab Syafi'i itu. Tapi kalau anaknya ngeyel bisa pakai wali mujbir namanya. Wali mujbir itu wali abdal, wali abdal, wali terpaksa namanya. Wali terpaksa itu harus lari dulu dalam cara masafatul qasri, nanti pakai wali hakim biasanya. Namanya wali mujbir, wali abdal, wali terpaksa. Yang saya tahu di negara kita bisa itu, di negara kita itu. Tapi tidak tahu syaratnya gimana itu. Wali abdal namanya, wali terpaksa. Itu seingat saya dulu itu pernikahannya Cak Nun ya, Mbah Nun MH Ain Najib dengan Mbak Via, Ibu Novia Kolopaking itu dulu nggak setuju itu oleh orang tuanya itu. Akhirnya dibawa lari, kan beliau bingung kan, iki lek gak tak rabi engko jarene Cak Nun gak tanggung jawab, lek tak rabi jarene ya. Akhirnya karena kemauan Mbak Novia bukan dipaksa juga. Terus akhirnya dibawa pergi ke Jombang itu, diatur oleh kepala desanya. Akhirnya pakai wali abdul kalau nggak salah itu, wali abdul resmi, nikah resmi. Itu seperti itu. Kalau nggak salah kejadian saya itu sempat heboh itu kan, itu karena Mbak Novia Kolopaking lagi naik daunnya, daun dinaiki gitu ya. Iya. Terus nikah sama Cak Nun Ain Najib yang notabene itu beliau adalah duda saat itu kan. Duda beranak satu saat itu. Nah, jadi sempat rame itu tahun 90-an lah saya baca beritanya itu. Itu seperti itu. Nah, tapi itu akhirnya akur semua, enggak ada masalah. Tapi ya ceritanya agak menegangkan juga. Ya diantaranya itu tadi menggunakan wali abdal itu. Wali abdal itu wali terpaksa itu. Itu seperti karena orang tuanya enggak restu. Wali-walinya enggak restu, akhirnya ya pakai wali abdal, wali terpaksa. Nah, dalam Islam boleh itu. Dalam mazhab Syafi'i pun diakomodir. Dan dalam Islam itu gini, saya mohon maaf ya, saya kemarin ditanya orang ini, bagaimana kalau orang tua tidak merestui, sementara si anak ini kasusnya anak laki-laki senang sama janda, orang tuanya enggak restu. Saya bilang dalam hukum Islam sependek yang saya pahami, saya ngomong hukum dulu, saya bilang gitu. Itu tidak termasuk durhaka kalau dia memaksa tetap menikah dengan wanita pilihannya itu, tapi dengan catatan asal dia tetap berbakti sama orang tuanya, saya bilang. Tapi ini omongan hukum. Tapi saya kalau ngomong secara akhlak, saya bilang sebaiknya sih semuanya restu, saya bilang. Karena pernikahan itu tidak hanya bersatunya dua hati, tidak hanya bersatunya dua raga tapi dua keluarga, saya bilang itu. Nah, kalau ada yang nggak restu kan pasti tidak enak. Jadi sebaiknya sih semuanya restu kalau bisa. Sehingga saya pernah satu kereta dengan seseorang yang oleh orang tuanya udah nggak dianggap anak lagi itu. Gara-gara dia menikahi seorang wanita yang orang tuanya nggak merestui. Akhirnya diancam lah, bahwa kamu bukan anakku lagi. Padahal dia ini anak yang ingin berbakti tapi nggak berani mau datang ke orang tuanya karena dia tetap milih menikahi wanita itu. Itu setengah agak nangis dia cerita, laki-laki cerita sama saya. Saya bilang, sama tetap berbakti aja. Ya,
Karena memang dalam hukum Islam itu tidak termasuk durhaka kepada orang tua itu. Kalau seandainya seorang laki-laki ataupun perempuan itu tetap bonek memilih pilihan pendamping hidupnya itu. Asal dia tetap berbakti sama orang tua itu. Asalkan. Allahu Akbar. Tapi nanti ada rinciannya sebenarnya. Kalau seandainya ini di fikih, bicara kasus. Si wanita punya kandidat. Bapaknya punya kandidat. Itu nanti diadu kandidatnya itu kalau dalam fikih Islam itu. Kira-kira pilihan bapaknya ini lebih hebat atau pilihan anaknya lebih hebat? Ukurannya itu dua sebenarnya. Ad-din was-sihah. Jadi agamanya dan sehat lahir batinnya. Memang dalam mazhab Syafi'i lebih banyak lagi rincian sekufunya itu. Rinciannya banyak sekali. Singkat kata singkat cerita, kalau pilihan anaknya lebih hebat, itu baru boleh anak itu bonek nikah sama pilihannya itu walaupun orang tua nggak restu. Nanti menggunakan wali adl. Ada rincian begitu. Tapi kalau pilihan orang tuanya kandidatnya lebih bagus, sementara kandidat wanita ini secara agama dia jelek, secara akhlak juga jelek, misalnya secara kesehatan juga nggak bagus misalnya, apalagi secara ekonomi juga buruk misalnya gitu, elek kabeh lah gampang. Maka nggak ada pilihan, si anak perempuan harus mengikuti orang tuanya. Kalau masih gadis ya, kalau masih gadis. Kalau anak ini ngeyel nikah sama laki-laki itu, bapaknya berhak mengajukan ke hakim untuk dibatalkan. Sampai gitu-gitu itu nanti. Itu kalau di kajian hukum Islam itu. Tapi ini saya ngomong hukum ya. Tapi kalau ngomong akhlak ya sebaiknya sih semuanya restu, semuanya mau, semuanya setuju. Itu sebaiknya. Jadi kalau kita ngomong sebaiknya ya tadi yang sebaiknya semuanya mau, semuanya setuju, semuanya restu itu. Semuanya restu aja karena menjalani kehidupan rumah tangga berat, apalagi yang enggak restu itu. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Lanjut. Ketika suaminya mati syahid di jalan Allah, Zainab radhiyallahu anha memohon pahala di hadapan Allah Ta'ala dengan musibah itu. Dia bersabar menjalani ketetapan Allah. Dia mengetahui bahwa itu adalah ujian dari Allah Ta'ala dan bahwa Allah SWT akan mengganti musibah itu dengan kebaikan bagi orang-orang yang mampu bersabar menjalaninya. Akan tetapi tak pernah terlintas dalam benaknya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kesabaran dan pengharapan pahalanya itu dengan menjadi istri pemuka para nabi dan rasul, sekaligus menjadi ibunda untuk seluruh kaum mukminin. Gak nyangka, ini namanya rezeki yang gak diduga-duga. Makanya orang itu kalau bertakwa jangan usah khawatir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Nah, kita ini nggak usah khawatir asal kita bertakwa kepada Allah. Kadang ada saja nggak tahu dari mana ceritanya, kita akan mendapatkan rezeki yang mungkin tidak kita duga-duga. Walaupun harapan kita ini dapat rezeki ya dari jalur yang kita duga dan dari jalur yang kita tidak duga. Dua-duanya dapat lah. Jadi yang kita rencanakan ya berhasil. Yang tidak kita duga di luar itu yang baik-baik juga ada bonus-bonusnya. Itu seperti itu. Itu harapan kita. Allahu Akbar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminang sesudah masa iddahnya selesai. Kalau tinggal mati suami berapa masa iddahnya? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Kalau saya nggak salah itu ada di Al-Baqarah ayat 234 ya kalau saya nggak salah itu. Ya atau 228 saya lupa itu. Di Al-Baqarah dia pokoknya. Kalau nggak 234 228. 234 tadi baca coba. Ada? Ya, baca Bu. Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai akhir iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut.
Sudah. Nah, jadi masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Kalau tinggal mati oleh suaminya, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Kemarin saya tanya orang kemarin. Ada jamaah saya orang Kemang Pratama itu. Beliau tinggal di Malang. Karena memang sebelum suaminya meninggal memang sedang berada di Malang. Di rumahnya yang di Malang, rumahnya banyak. Beliau nanya ke saya, Ustadz, berapa masa iddahnya seorang istri yang tinggal wafat suaminya? Saya bilang 4 bulan 10 hari. Tadi ayatnya itu ya, Al-Baqarah 234. Terus apa betul Ustadz kita tidak boleh keluar? Karena saya mau ke Bekasi, saya mau tinggal di Bekasi aja. Dia bilang gitu. Karena di Malang mungkin ya sendiri atau gimana. Terus saya bilang bukan tidak boleh keluar, Bu. Kalau di fikih itu sebenarnya bukan tidak boleh keluar. Orang yang sedang dalam masa iddah itu tidak boleh beraktivitas yang memancing laki-laki lain untuk melamar dia, itu sebenarnya. Jadi kalau keluar untuk keperluan, iya bisa, tapi langsung pulang gitu. Termasuk untuk mencari nafkah, kalau memang butuh mencari nafkah, boleh. Tapi selesai jam kerja pulang, jangan kongko-kongko gitu maksudnya itu. Langsung pulang gitu. Saya tanya orang, taklim boleh nggak Ustaz? Taklim itu kebutuhan. Saya jawab boleh datang, tapi setelah taklim langsung pulang gitu. Jadi jangan kongko-kongko sama Mbak Ayu lama-lama, langsung pulang. Jadi langsung pulang gitu. Selama 4 bulan 10 hari itu. Satu, yang kedua, ibu mau pergi ke Bekasi, itu kan rumah ibu juga kan? Iya, ya enggak apa-apa lah. Kan yang penting jangan sering-sering keluar rumah, kalaupun keluar rumah itu lebih kepada karena ada keperluan dan langsung pulang. Jadi yang di Malang itu kan rumah ibu, yang di Bekasi rumah ibu juga kan? Iya, rumah saya juga. Ya sudah, enggak apa-apa pulang ke Bekasi, itu rumah ibu juga, saya bilang gitu. Nah, itu sama dengan ibunya jamaah saya yang ditinggal wafat oleh suaminya itu, dia bilang, saya kasihan ibu sendiri Ustaz, saya mau bawa ke kampung. Boleh nggak Ustaz dalam masa iddah itu? Kampung rumah siapa? Ya rumah ibu juga. Ya sudah, nggak apa-apa, pulang kampung aja. Tidak ada masalah karena di Bekasi kayak sendiri, nggak ada temennya gitu loh. Kalau kampung kan banyak saudaranya. Ya udah nggak apa-apa, bawa aja ke kampung. Intinya itu satu sebenarnya, bukan larangan keluar rumah, bukan. Intinya satu. Intinya itu dilarang beraktivitas yang memancing laki-laki lain untuk melamar selama 4 bulan 10 hari. Kalau udah 4 bulan 10 hari, sudah silakan kalau mau dilepas ke pasar bebas, tidak apa-apa. Ya kan sudah siapapun boleh melamar, iya, karena sudah 4 bulan 10 hari. Allahu Akbar. Bon, lanjut. At-Tabarani rahimahullah berkata, pada tahun ini, yakni tahun keempat Hijrah, Rasulullah Muhammad SAW menikahi Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha dari kalangan Bani Hilal pada bulan Ramadan. Para ahli sejarah dan ahli biografi berbeda pendapat tentang siapa yang menjadi suaminya sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Pada kitab Al-Isobah termaktub riwayat dari Ibnul Kalbi bahwa Rasulullah Muhammad SAW meminang Zainab radhiyallahu anha, lantas Zainab radhiyallahu anha menyerahkan urusan dirinya kepada beliau, lantas beliau pun menikahinya. Pada kitab As-Sirah termaktub riwayat dari Ibnu Hisham yang menikahkan Zainab radhiyallahu anha dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pamannya Qabisah bin Amr al-Hilali. Nabi kita Muhammad SAW memberikan mahar kepadanya berupa uang sebanyak 400 dirham. Jadi ada pendapat yang mengatakan yang jadi walinya pamannya. Yang boleh jadi wali itu kalau ke atas bapak kandung, termasuk saudara laki-lakinya bapak. Semua saudara laki-lakinya bapak bisa jadi. Ke atas kakek dari bapak ya, termasuk semua saudara laki-lakinya kakek, itu terus. Nah, kalau ke samping saudara laki-laki bisa jadi wali nanti. Nah, terus kalau turun ke bawah dalam madhab Hambali, anak bisa jadi wali.
Kalau Anda ke KUA, di KUA itu ada daftar wali, termasuk yang bisa jadi wali itu anak. Tapi itu mazhab Hambali. Mazhab Hambali. Jadi kalau mazhab Hambali boleh. Mazhab Hambali. Jadi walinya adalah anaknya bisa. Itu seperti itu. Ya monggo. Ya sudah harus balik. Misalkan kata Bu, kalau menduda kan bisa saja anaknya udah kuliah atau sudah tamat SMA atau SMA. Yang penting udah ngerti. Ya, itu bisa dia menikahkan ibunya, tidak ada masalah. Tapi dalam mazhab Hambali, ya. Dalam mazhab. Kalau alai cilik nggak boten saged. Pakai yang lain. Terus kalau gini, yang urutannya nggak bisa ditawarkan bapak ya. Bapak, terus kalau bapak nggak ada kakek dari bapak itu. Itu urutan yang nggak bisa ditawar itu. Itu namanya wali akrab namanya. Nah selanjutnya itu bisa ditawar. Contoh gini, saya itu pernah ada seorang anak perempuan, anaknya jamaah saya, ya, anaknya juga jamaah saya juga, sebetulnya ngaji sama saya. Nah suatu saat mau nikah, dari pihak keluarga rapat yang jadi walinya paman dari bapaknya yang paling tua. Tapi anak ini dekatnya dengan paman paling muda. Jadi ada omnya, jadi ada Pak D-nya yang paling tua itu rapat keluarga mengatakan nanti yang jadi walinya Pak D-nya. Karena bapaknya udah meninggal. Tapi sementara anak ini dekatnya sama omnya dari paman dari bapak yang paling muda. Nanya ke saya terus, boleh nggak Ustadz? Saya minta om saya saja yang jadi wali saya. Itu saudara paling mudanya bapak. Saya bilang nggak apa-apa. Itu pilihan kalau itu, tidak harus Pak D, tidak harus. Jadi om yang paling muda pun tidak ada masalah. Dan Anda boleh minta wali saya itu aja, tidak apa-apa. Pilihan aja itu. Atau enggak, saya nggak mau om saya maunya adik saya aja yang jadi wali, tidak apa-apa, silahkan. Nah, itu pilihan sudah itu, nggak ada keharusan siapa, karena sudah tidak ada yang paling berhak. Yang paling berhak itu bapak kandung, baru kakek kandung. Setelah itu udah bebas, siapa saja boleh. Nah, jadi nggak harus yang paling tua, nggak harus. Alhamdulillah saat itu Pak D-nya nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah, mau deketnya memang sama Pak Lik-nya kan, iya sama Pak Lik-nya deketnya itu. Pak Lik numpak bolak-balik, Pak Lik. Pun, Pak. Napa? Nggih. Ya, kalau gadis ya. Ya kan udah meninggal bapaknya. Bapaknya udah meninggal, Bu. Bapaknya masih ada kan? Udah meninggal ini sini. Oh, Udah meninggal, dia janda juga kan. Ya, jadi ini kisah ceritanya ini udah meninggal. Pamannya berarti yang jadi walinya gitu. Tapi kalau masih hidup Bapaknya yang paling berhak. Tergantung itu. Nah, itu tadi ya bagus. Kalau gadis dalam mazhab Syafi'i, kalau bapaknya nggak setuju, prinsipnya nggak bisa. Kalau bapaknya nggak setuju, nggak bisa. Yeah. Tapi kalau dia ngeyel dengan pilihannya, dia bisa menggunakan wali adl, wali terpaksa. Siapa wali terpaksa itu dari pemerintah? Bisa. Cari syaratnya harus lari dulu, kawin lari namanya. Baru dinikahkan. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Hambali nggak sah. Jadi misalnya orang tuanya maksa dia kawin sama pilihan bapaknya, sementara anaknya nggak cinta, nggak sah pernikahannya. Itu dalam mazhab Hanafi. Keras mazhab Hanafi. Harus saling cinta kalau mazhab Hanafi. Kalau sampai saya ngomong mazhab Syafi'i ya, jadi nggak ada pilihan, harus maunya bapaknya. Kalau bapaknya punya kandidat, diadu kandidatnya. Kalau lebih kuat anaknya, oke, tidak ada masalah, anaknya tetap maksa kawin sama si anak pilihan anaknya. Tapi kalau pilihan bapaknya lebih bagus, tidak ada pilihan, dia ngikut bapaknya. Kalau dia ngeyel sama pilihannya, bapaknya berhak mengajukan ke hakim untuk dibatalkan pernikahan anaknya. Itu kalau di mazhab Syafi'i. Agak keras juga mazhab Syafi'i itu. Jadi wali hakim. Atau kalau terpaksa, kalau bapaknya tidak mau, bisa wali hakim. Jadi nggak bisa kakaknya, adiknya. Walaupun ada pendapat mengatakan kalau bapaknya tidak mau, bisa nanti pamannya jadi wali juga bisa. Tapi itu pendapat. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i sebenarnya nggak bisa. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau bapaknya nggak restu, walinya nggak ada pilihan, hakim walinya, petugas negara walinya nanti. Itu seperti wali itu tujuannya apa sih? Kalau sewaktu-waktu ada masalah, itu pengaduannya itu ada yang melindungi gitu loh perempuan itu. Nah, makanya walinya harus petugas negara atau tokoh yang dihormati. Hakim itu gimana, Pak? Hakim itu siapa? Petugas negara. Kalau di kita, Jadi KUA. KUA atau pengadilan agama. Iya, KUA. Jadi atau yang di Kementerian Agama yang urusan pernikahan itu. Ya, itu seperti itu.
Ribet ya, Pak, ya? Iya memang ribet, makanya kalau bisa memang saling restu aja kalau bisa. Kalau bisa. Itu seperti itu. Tapi ini kasusnya janda, Bu. Kalau janda bapak nggak bisa. Iya, yang ini bebas. Dia yang berhak menentukan walinya. Dia lebih berat atas dirinya daripada walinya maksud saya. Jadi bapaknya nggak bisa paksa-paksa lagi itu. Lanjut. Ustaz, mau tanya untuk Yasmin, Pak Ustaz. Silakan Bu. Oh iya ini Bu dokter nanya. Iya, maaf Pak Ustaz, masih di jalan ini. Masya. Kalau misalnya Yasmin itu kan bapaknya meninggal, kakeknya sudah meninggal. Jadi langsung ke wali hakim boleh ya Pak Ustaz? Begini. Biasanya Bu dokter ya, kalau daftar di pengadilan, kalau di KUA itu ditanya biasanya paman dari bapak ada apa enggak gitu biasanya, tanya gitu biasanya. Nggak ada juga Pak Ustaz. Oh sudah. Oke, nggak punya ya, nggak punya kakak atau adik laki-laki, nggak punya karena perempuan semua anaknya ya. Ya sudah, berarti walinya wali hakim. Berarti nggak? Iya wali hakim. Kalau anaknya sepupunya yang laki itu nggak perlu ya Pak ya? Enggak. Ya, jadi wali hakim. Sepupu gini. Bisa sepupu dari bapaknya, tapi gini. Pak Tabah, betul Pak Tabah ya? Iya, Pak Tabah Allahyarham itu punya saudara laki-laki yang punya anak laki-laki. Nah, anak laki-lakinya itu bisa jadi wali, itu bisa. Bisa. Kalau misalnya jauh, kita langsung minta ke wali hakim aja. Wali hakim aja, Pak. Wali hakim aja, dah. Wali hakim aja, dah. Ngomong aja wali hakim. Dah. Sebenarnya kalau bapak udah nggak ada, untuk wali hakim mudah sih. Iya, insya Allah. Tinggal banyak ke KUA itu ngomong apa adanya aja. Kalau memang butuh solusinya gimana? Karena anak saya harus kawin. Oleh gak tahan dulu kan. Bu ya apa caranya? Itu makanya itu masuk wali adol pun yang saya tahu dalam, kalau dulu ya nggak tahu sekarang undang-undang yang baru ya. Kalau yang dulu masih bisa. Belakangan seperti itu sih yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Baik itu Bu, nggih. Makasih Pak Ustaz. Nggih, sami. Lanjut. Pada kitab Sirah termaktub riwayat dari Ibnu Hisham yang menikahkan Zainab dengan Rasul adalah pamannya, yaitu Qabisah ibn Amr al-Hilali. Nabi Muhammad SAW memberikan mahar kepadanya berupa uang sebanyak 400 dirham. Ulama juga berbeda pendapat tentang berapa lama dia menjadi istri Nabi kita Muhammad SAW. Pada kitab Al-Isobah termaktub riwayat yang menegaskan bahwa Nabi kita Muhammad SAW pertama kali menyetubuhi Zainab binti Huzaimah radhiyallahu anha sesudah beliau menjalani malam pertama dengan Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian Zainab radhiyallahu anha menjadi istri Nabi kita Muhammad SAW selama 2 atau 3 bulan, lalu dia meninggal dunia. Jadi beliau meninggal sebelum Nabi meninggal. Ini Zainab, karena nanti ada istri beliau, nanti ada istri beliau lagi namanya Zainab juga. Tapi sepupu beliau. Bukan. Ini Zainab yang pertama. Dia Zainab binti Huzaimah. Ya, mantan istri anak menantu anak tiri. Anak angkat. Ya itu ya. Jadi dalam hal ini kemudian Zainab radhiyallahu anha beliau wafat terlebih dahulu sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar tapi istrinya Nabi, Bu. Saya lama bukan istrinya Nabi. Memang agak susah cari Nabi namanya Agus. Riwayat lain dari Ibnul Kalbi menyatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW menikahi Zainab pada bulan Ramadan tahun ketiga Hijriyah. Lalu beliau hidup berumah tangga dengannya selama 8 bulan hingga akhirnya dia meninggal dunia pada bulan Rabiul Awal tahun keempat Hijriyah. Dalam kitab Al-Ibar, Az-Zahabi bertutur pada tahun itu, maksudnya tahun ketiga Hijriyah,
Nabi kita Muhammad SAW menikahi Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha, sang ibunda orang-orang miskin. Lalu dia menjalani kehidupan bersama beliau selama 3 bulan, kemudian beliau wafat. Jadi pernikahannya dengan ibunda Zainab radhiyallahu anha itu tidak lama, hanya sekitar 3 bulan atau 4 bulannya. Itu seperti itu. Kemudian hikmah pernikahannya dengan Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama, balasan untuk kepeloporannya dalam memeluk Islam. Kesabarannya dan pengharapannya kepada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala saat suaminya mati syahid. Allah Subhanahu wa taala mengganti itu semua dengan anugerah berupa menjadi istri Nabi kita Muhammad SAW, sekaligus menjadi ibunda bagi kaum mukminin. Ini barokah kuatnya harapannya kepada Allah, harapan baiknya kepada Allah, dan barokah dari kesabarannya di dalam menjalani musibah. Maka Allah berikan pahala yang luar biasa. DP-nya di dunia diantaranya menjadi istri Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, Rasulullah Muhammad SAW sebagai wali untuk mengurusi urusannya, karena diserahkan kepada beliau untuk mengurusi semuanya. Dan ini Nabi berhak karena memang beliau adalah waliul amri, beliau adalah kepala negara. Makanya ini nggak bisa tiru semuanya ini. Aduhai, itu adalah pilihan yang tepat. Ini merupakan keistimewaan yang dimiliki Nabi kita Muhammad SAW. Istimewaan yang dikukuhkan oleh firman Allah SWT, Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang artinya Nabi itu lebih dekat kepada orang-orang beriman daripada diri mereka sendiri. Makanya Siti Khadijah radhiyallahu anha ketika menikah dengan umat ini, ketika menikah dengan Nabi kita Muhammad SAW, itu semua urusan bisnisnya Siti Khadijah diserahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga status Nabi saat itu ya menafkahi, bukan dinafkahi oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nah, itu bisa ditiru itu kalau suaminya seperti Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau model Muhammad Jakarta Timur tidak tahu. Malah digondol tentunya nih. Kalau suaminya model Muhammad Rasulullah SAW, boleh lah itu. Tapi kalau model Muhammad Bekasi ya repot. Allah. Ini makanya nggak semua yang dilakukan oleh keluarga Nabi bisa ditiru, nggak semuanya bisa ditiru. Kalau saran saya justru begini, kalau dari awal menikah si istri membawa harta dari orang tuanya, terus si suami juga membawa harta dari orang tuanya, misalnya gitu ya, ada baiknya dari pihak istri terutama itu melakukan tindakan hukum dalam bentuk pemisahan kekayaan antara dia dengan suaminya. Ya semoga tidak bercerai sih, tapi andaikan bercerai itu solusinya itu jelas secara hukum, karena takutnya nanti kena undang-undang itu gonogini itu. Sebenarnya gonogini itu nggak ada masalah asal pas cerai itu baik-baik saja. Cuman kadang-kadang ada provokatornya itu loh, sehingga nuntut ini nuntut itu akhirnya ya jadi masalah gitu. Naudzubillah min syarri dzalik. Itu makanya ada baiknya begitu. Ada pemisahan kekayaan antara pihak istri dan pihak suami berkaitan kalau misalnya si istri sebelumnya memang membawa harta dari orang tuanya. Sebenarnya nggak ada masalah untuk tidak dibuat ketentuan itu sih, asalkan memang dari dalam rumah tangga nggak ada masalah. Yang repot ya tadi kalau di belakang hari ada masalah. Itu seperti itu. Dalam Islam itu semuanya sudah diatur dengan sebaik mungkin kalau dalam Islam itu. Makanya kalau terjadi perceraian dalam Islam itu sebenarnya aslinya itu tidak ada istilah gonogini, itu tidak ada sebenarnya ya, tidak ada. Yang ada itu gini, kalau suami menceraikan seorang istri itu ada istilah uang mut'ah namanya, uang pesangon gitu loh. Wong karyawan dipecat aja ada pesangonnya, masuk istri nggak ada pesangonnya. Nah itu namanya uang mut'ah, di samping nafkah. Kalau nafkah selama masa iddah 3 bulan 10 hari biasanya, atau 3 kali masa suci nafkah. Tapi ada uang pesangonnya juga namanya uang mut'ah. Enggak itu untuk istri aja yang 3 bulan 10 hari. Tapi kalau dia punya anak, ya terus lah punya anak.
Kalau punya anak terus punya anak. Iya, Dok. Loh ini orangnya. Tadi nanya di mana tadi? Di jalan sampai nyetir. Nah, itu seperti itu. Jadi saya ulang, kalau dia meninggalkan anak, nafkahnya terus mempunyai anak sampai anaknya mandiri lah, atau sampai anaknya sudah tidak butuh lagi nafkah dari bapaknya. Itu. Kalau nafkahnya istri itu minta nafkah, misalnya perceraian, istri itu minta nafkah yang suami itu tidak sanggup gitu. Nanti hakim yang akan memutuskan. Kalau kan suami bisa mengajukan saya tidak sanggup. Nah, kalau nggak sanggup, ya nanti hakim akan biasanya hakim nggak akan mengabulkan kalau suaminya nggak sanggup. Jadi kalau sanggup nanti baru dikabulkan biasanya. Itu dicari titik temunya. Makanya kalau aslinya kasus-kasus di meja hijau itu asalkan tidak ada yang bermain ya, nggak ada yang nakal gitu. Sebenarnya nggak usah ngurus soal itu, nggak usah ngomong soal gono gini itu beres semua. Misalnya maaf ya, cerainya secara baik-baik misalnya. Ya udah pokoknya kan kamu sama anak-anak ada kamu tinggal di rumah itu udah ambil aja ada apa. Kamu sama anak tinggal situ. Nanti nafkah ya tak usahakan transfer tiap bulan secara baik-baik. Enggak perlu ribut-ribut di pengadilan, enggak perlu. Kalau mau gitu. Tapi kan kadang enggak gitu masalahnya. Kadang yang satu karena sudah terlanjur sakit hati maunya menguasai semuanya, mau akhirnya rebutan enggak karu-karuan. Termasuk hak pengasuhan anak. Hak pengasuhan anak juga nggak usah dibahas sebenarnya kalau memang semuanya baik-baik saja sebenarnya. Kan masalahnya menjadi tidak baik-baik saja karena ada yang memprovokasi itu kadang. Kalau sampai sidang sampai berkali-kali. Itu biasanya ada yang rese itu. Ada yang main juga kadang. Ada yang main juga. Saya bukan apa-apa karena beberapa orang yang cerita ke saya ya biasanya kalau ada yang main memang begitu gitu. Jadi saya punya jamaah orang Kemang 3 sekarang lagi kuliah S3 di Belanda. Kan pas dia mau cerai sama istrinya itu didatangi dia oleh pihak tertentu lah, saya nggak sebut namanya ya. Kalau bapak mau menang di pengadilan bla 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 gitu. Iya. Ya pokoknya intinya ya gitulah. Iya gitu. Tentang gono gini rumah itu ada yang main itu kadang. Ada yang main. Kadang orang dalam juga kadang-kadang. Ya begitulah. Itu fakta. Jadi saya nggak tahu ceritanya gimana ya. Yang jamaah saya itu kan digugat oleh istrinya di Jakarta. Mentok sama hakim ditolak gugatannya karena nggak ada alasan hukum. Itu digeser ke Bekasi, dikabulkan itu gugatan cerainya itu. Di Jakarta ditolak, di Bekasi diterima. Coba ada apa itu coba? Di Jakarta ditolak, ya di Bekasi diterima. Iya nggak tahu ada apa itu. Kok bisa diterima di Bekasi? Nah, ternyata yang di Bekasi itu yang kata jamaah saya itu dia didatangi itu. Ya kalau mau menang ya gitu aja. Itu seperti itu. Itu bukan rahasia lagi lah. Mungkin sebagian orang mengalami itu. Nauzubillah min syarri dzalik. Jadi di jamaah saya itu digugat cerai oleh istrinya. Diajukan di Jakarta Timur atau Jakarta Selatan saya nggak tahu. Kalah. Hakim menolak. Mungkin yang di Jakarta mungkin saat itu lebih bersih kali ya. Akhirnya nggak puas oleh pengacaranya dibawa ke Bekasi. Kasusnya nggak tahu gimana, apa ganti KTP atau apa saya nggak paham. Kan sesuai kan pengadilan itu sesuai dengan KTP istrinya kan. Pindah ke Bekasi, dibuka di Bekasi, kalah suaminya kalah. Semacam-macam ya. Semoga Allah jaga rumah tangga kita, keluarga kita untuk tetap bahagia dunia hingga surga. Amin. Allahumma amin. Bun lanjut. Riwayat yang lain menyatakan bahwa tadi sudah ya. Ini belum ya? Mana Bu? Oh ini sih. Halaman berapa? Halaman? 271. Mana Rasulullah? Mana? Nomor 2 itu Rasulullah sebagai wali untuk mengurusi urusan. Oh iya. Karena ini merupakan keistimewaan untuk Rasulullah Muhammad SAW.
permulaan kata-katanya apa, Bu? Yang di kanan Ustaz. Oh ya, udah di kanan. Oh, ini sudah ya. 271. Perkara ini merupakan keistimewaan. Oh, Masya Allah. Yang pertama tadi itu ya. Iya. Yang kedua sekarang. Yang kedua, Sekarang dua. Rasulullah Muhammad SAW sebagai wali untuk mengurusi urusannya. yang kedua yang perkara Oh, ini. tadi ya, baik. Perkara ini merupakan keistimewaan khususiyah Nabi kita Muhammad SAW, yakni bahwa beliau yang menjadi wali pada akad nikah Zainab binti Khuzaimah dengan diri beliau sendiri. Nah, ini saya bilang ini khusus ya, tidak berlaku umum. Karena tidak semua yang Nabi lakukan itu bisa ditiru, karena beberapa memang khusus hanya untuk Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW adalah sebaik-baik orang yang mengurusi urusan kaum muslimin dan sebaik-baik orang yang menjaga kepentingan mereka. Nabi Muhammad SAW memberikan mahar kepada Zainab radhiyallahu anha sebanyak 400 dirham, membangun rumah kamar sederhana untuk dia yang berada di sebelah kamar Siti Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah radhiyallahu anha. Semoga Allah SWT meridhai mereka semuanya, amin Allahumma amin, radhiyallahu anhunna. Tidak diperkenankan dalam keadaan bagaimanapun sekarang ini apa yang terjadi di kalangan para pemuda, terutama anak muda yang kuliah di universitas, yakni seorang gadis menikahkan dirinya sendiri dengan salah seorang pemuda yang biasa disebut dengan pernikahan sipil atau pernikahan adat. Si gadis menghibahkan dirinya kepada si pemuda atau menyerahkan keputusan atas dirinya kepada pemuda itu agar si pemuda mau menikahinya atau menikahkannya dengan siapa saja yang dia inginkan di antara teman-temannya. Jadi gini ya, ada di dalam, sebenarnya ini mazhab Hanafi ya, mazhab Hanafi. Ini dipakai oleh sebagian anak-anak muda yang mengerti hukum fikih perbandingan tentunya ya, untuk menikah dengan seorang perempuan tanpa disertai dengan wali atau tanpa disertai dengan saksi tapi menggunakan wali, tapi jarang, yang pertama tadi, atau bahkan tanpa wali tanpa saksi. Nah, itu terjadi. Tentu ini pendapat-pendapat yang lemah ya, pendapat-pendapat yang istilahnya banyak dibantah oleh para ulama. Makanya ini nggak bisa difatwakan sebenarnya. Karena bagaimanapun juga yang benar kalau untuk kebanyakan kita adalah yang namanya nikah itu harus ada wali, harus ada saksi. Itu seperti itu. Kalau yang cuman pakai saksi nggak pakai wali itu gini. Misalnya ada seorang anak perempuan, seorang perempuan ya, naksir dengan seorang laki-laki. Terus kemudian, tapi ini statusnya perempuan yang boleh menikah. Maka isi perempuan cukup ngomong ke laki-laki itu, zawwajtuka nafsi. Tapi ada dua saksi yang menyaksikan, dua laki-laki atau satu laki-laki dua perempuan. Zawwajtuka nafsi, aku nikahkan diriku padamu. Saya terima nikah denganmu, kata si laki-laki itu. Terus dibayar maharnya, mahar misil. Mahar misil itu mahar yang biasa berlaku di keluarga itu berapa? Udah sah sebagai suami istri secara hukum agama menurut mazhab Hanafi. Atau Maliki, kalau Maliki nggak pakai saksi, cukup walinya saja. Misalnya di antara saya lah, jangan saya orang lain. Ada seorang bapak yang punya anak perempuan diapeli terus sama cowoknya itu loh. Terus bapaknya ngomong, dah daripada ngapel haram biar halal, ayo saya nikahkan kamu dengan saya. Tapi nggak pakai saksi, hanya pakai wali saja. Itu mazhab Maliki. Jadi ada wali tapi nggak ada saksi. Ada yang nggak pakai wali, nggak pakai saksi. Itu mazhab sebagian qaul dalam mazhab Hambali. Yang saya tahu juga itu sebagian qaul dalam Zahiri, mazhab Zahiri. Yang saya tahu juga dalam Syiah juga ada kalau nggak salah itu. Ya tanpa wali, tanpa saksi. Jadi berdua aja. Saya nikahkan diri saya kepadamu, saya terima nikah denganmu. Bayar mahar misilnya. Ya. Dari makanya gini. Ini semua tadi itu menuai kritik.
Jadi memang ini rata-rata kaul-kaul yang pendapat-pendapat yang tidak populer juga tidak difatwakan secara masif gitu ya. Dan ini hanya diketahui oleh orang-orang yang belajar fikih perbandingan biasanya. Nah, kadang ada beberapa orang itu yang menggunakan ini. Yang saya tahu yang pakai ini biasanya orang-orang TKI yang saya tahu. Sebagian mungkin mahasiswa ada kali ya. Tapi yang saya tahu TKI di Indonesia, di Arab Saudi itu kadang nikah pakai model begini ini. Nah, cuman kadang nakalnya si perempuan itu di Indonesia masih punya suami kadang. Nah, itu nikah di sana. Akhirnya begitu pulang itu dia ya mesti kemangris. Dan itu terjadi. Beberapa kasus itu dengan perempuan Indramayu. Ya, beberapa kasus. Tidak semua orang Indramayu begitu, tapi beberapa kasus dengan perempuan Indramayu. Beberapa kasus. Dari mana saya tahunya? Dari beberapa cerita orang ke saya terkait dengan kasus hukum berkaitan dengan itu. Suaminya nggak ngerti kalau ternyata si istri ini di Indonesia masih punya suami. Bahkan ada yang sampai punya anak loh di Saudi itu. Terus begitu pulang, ya dia mau pulang ke suaminya yang di Indonesia, sementara dia baru tahu loh, kamu katanya masih punya suami, udah piye gitu, gitulah, bla 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 bla. Ya itu dampak dari kalau nikah nggak lengkap tadi itu. Makanya kalau nikahnya lengkap kan walinya ada, saksinya ada kan jelas. Ini statusnya apakah masih punya suami atau tidak. Ini status hukumnya masih boleh menikah apa tidak. Karena bisa jadi kan dia masih berstatus sebagai istri orang atau apa misalnya itu. Nah, jadi makanya yang aman itu ya mazhab Syafi'i itu. Ada wali, ada saksi, ada doa mempelai. Mempelainya harus pria asli, wanita asli, itu harus tambahkan. Harus asli itu, kalau nggak asli nggak boleh itu. Allahu Akbar. Kalau malam Yanti, kalau siang Yanto, ya repot. Nah, jadi itu ya. Jadi memang ini cerita saya ini terjadi, tapi yang saya tahu mahasiswa mungkin ada ya, tapi yang saya tahu ini TKI, TKW di Arab Saudi terutama atau di daerah Arab lah, itu banyak yang menggunakan ini dengan dalih menghindari zina. Celakanya ya tadi itu ternyata sebagian perempuan itu yang TKW itu sudah punya suami di Indonesia. Beberapa kasus itu tanyakan ke saya itu bagaimana, apa zina apa tidak? Ya perempuannya zina lah jelas itu. Kalau laki-lakinya namanya nggak tahu, dia nggak tahu disebut zina kalau dia tahu, kalau nggak tahu ya nggak zina itu. Makanya harus tabayun, nanya baik-baik. Kamu punya suami nggak? Kalau punya suami jangan. Itu seperti itu. Nah itu yang terjadi. Allahu Akbar. Nggih monggo Bu Eko. Oh nggih monggo Bu. Siapa? Bu Nino. Oh. Ya Bu Eko sama Bu Nino. Oh Bu Ika sama Bu Ika. Bu Nino siapa Bu Nino? Oh ada. Oh. Semua ragam akad seperti ini batil, tapi ini insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang insya Allah. Silakan yang mau tanya dulu, batal atau batil, tapi nanti kita diskusikan. Monggo silakan. Sebenarnya gini sih kalau di fikih itu gini, tidak bisa dikenai had zina untuk orang yang berakad dengan akad nikah yang masih diperselisihkan. Itu jadi nggak bisa dikenai hukum zina, nggak bisa. Saya kira itu yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun mungkin batil, tapi kalau itu masih diperselisihkan tidak dikenai had zina yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Ada mahasiswa terus dia nikah gitu. Kan sebenarnya zaman saya kuliah sih ada kayak gitu ya. Ya. Ya itulah jalan. Saya tahu ya. Itu kan kasihan orang tuanya. Betul. Nah, itu gimana Betul. ya? Bagus. Ya gimana? Bagus. Ya. Memang orang tuanya terpukul biasanya kalau tahu. Kalau nggak tahu sih nggak tahu. Kalau tahu memang terpukul. Cuman di kampus-kampus yang ada itu kadang begini Bu, yang saya tahu itu.
Kadang ada yang praktek menggunakan madhab Hanafi itu, tapi beberapa menggunakan pendekatan madhab Syafi'i juga, tapi yang menggunakan wali adl, wali terpaksa itu. Jadi biasanya ada oknum yang bekerja di instansi berkaitan dengan itu, dia menawarkan jasa untuk menikahkan dengan dia sebagai wali hakimnya. Itu yang model begitu. Itu yang saya tahu ya. Yang kedua, ada juga tipe yang modelnya nikah mut'ah. Saya pernah kedatangan tamu di rumah saya itu, suami istri yang semasa di mahasiswa ya dia nikah mut'ah dia. Tapi akhirnya nikah beneran sih. Nikah kontrak ala Syiah itu. Ala Syiah itu. Ya kalau itu sih sebenarnya batil kalau yang itu. Nah sementara saya juga pernah tahu ada jamaah saya sendiri itu karena tidak ngomong-ngomong sama bapaknya, dia nikah dengan seorang laki-laki yang hasil ta'aruf di mana gitu. Itu oleh laki-laki ta'arufannya itu, tapi dia janda sih, dibawa ke Cirebon. Katanya di Cirebon tuh ada kayak gitu, jasa menikahkan itu seperti itu. Bahkan saya dengar-dengar juga ada katanya itu bisa dibuatkan surat nikahnya dengan bayar sekian atau bagaimana. Ya itu ada juga katanya. Cuman yang belakangan saya kehilangan informasi karena yang ngasih informasi saya itu orangnya udah mati. Kenapa Bu? Gini, bagus. Sebenarnya gini Bu, asal syarat rukunnya terpenuhi dengan baik dan benar, saya nggak ngomong hukum ya, saya nggak ngomong perasaan, ngomong hukum, sah. Asal syarat rukunnya terpenuhi. Tapi ya tadi secara rasa kalau orang tua tahu pasti kecewa. Saya itu punya jamaah. Ini malah kasusnya anak laki-laki malah. Jadi gini ceritanya itu. Dia anak laki-laki, punya kakak perempuan. Kakaknya ini tidak kunjung menikah. Sementara adiknya sudah masuk usia di mana memang dia sudah sewajarnya menikah. Karena dia nggak enak sama kakaknya, nggak enak sama orang tuanya, diam-diam dia nikah sama perempuan. Ya masa sama laki-laki nikah sama perempuan? Iya, belakangan saya nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya ketahuan gitu aja. Itu aja orang tua kecewa, walaupun akhirnya dinikahkan resmi sih akhirnya. Kenapa? Padahal anak laki-laki itu. Gimana kalau anak perempuan kan orang tua bisa lebih terpukul lagi kan sebenarnya. Kalau ketahuan secara rasa itu gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang saya tahu. Yang paling saya tahu itu yang marak TKI itu. Dan itu beberapa kasus sampaikan ke saya karena dikonsultasikan terkait masalah hukumnya itu, ya saya bilang ya tadi itu. Perempuannya yang enggak benar berarti. Itu. Ya, itu persoalan lain. Ya. Iya, maksudnya kan tadi boleh tapi tetap berbakti. Tapi kan di satu sisi orang tuanya kan sakit hati. Ya, itu persoalan lain. Itu urusan nanti dengan orang tuanya itu. Tapi yang saya tahu, sependek yang saya ketahui, sebenarnya kalau seandainya itu merupakan pilihan si wanita itu dan itu memang dari awalnya orang tua tidak restu ya, ada proses itu maksudnya. Itu sebenarnya tidak masuk dalam kategori durhaka sama orang tua sebenarnya. Kalau memang itu memang pilihan dia dan memang patut untuk dia menjadi suaminya. Tapi kalau seandainya tidak melalui proses yang itu, terus tahu-tahu itu, saya kurang tahu deh kalau itu. Tapi yang pasti secara hukum asal syarat hukumnya terpenuhi memang sah. Adapun menyakiti hati orang tuanya itu urusan mereka dengan orang tuanya lah. Ya nggak bisa ngomong saya. Iya nggak bisa ngomong. Gimana ya? Ya sih. Nyatanya itu terjadi memang pada sebagian orang. Ya idealnya memang semuanya tahu dan semuanya baik-baik saja sih. Idealnya itu. Makanya saya sering bilang ke jamaah yang nanya itu, mau pakai pendekatan hukum atau pakai pendekatan akhlak. Kalau pakai pendekatan akhlak sebaiknya semuanya. Kalau pakai pendekatan hukum ya asal. Saya pernah tanya orang juga berkaitan dengan ada seorang katanya sih duda sama janda mau menikah tapi tidak mau resmi apa bla bla bla. Saya bilang kepada teman saya itu dicek lagi aja deh, jangan asal mau aja Anda menikahkan dia, saya bilang gitu. Kenapa? Karena kita tidak tahu buntut di belakangnya ini. Karena kalau memang semuanya baik-baik saja kan nikah resmi tidak ada masalah toh. Kalau semuanya baik-baik saja. Jadi kalau semuanya baik-baik, mestinya nikah resmi itu tidak ada masalah harusnya. Kalau memang semuanya kan memang yang mahal kan resepsinya ya.
Kalau asal di KUA-nya kan tidak mahal sebenarnya kan. Jadi saya sering bilang kayak ada beberapa orang tua itu pengen nikah siri dulu anaknya setelah tunang. Saya bilang jangan, nikah resmi aja. Nanti resepsinya nyusul. Sekarang jenengan datang ke KUA asal memang semuanya baik-baik saja loh ya. Daftar pernikah di KUA biayanya berapa? 900.000 atau berapa kalau nggak salah itu biayanya cuman itu kan. Yang bikin mahal kan resepsinya itu loh. Itu aja sih sebenarnya. Itu seperti itu. Kalau cuman akadnya, nanti resepsinya nyusul. Yang penting udah resmi dulu. Paling enggak anak perempuan, terutama si perempuan ini punya perlindungan dari negara. Sehingga kalau ada apa-apa negara itu melindungi gitu loh. Dia bisa menuntut gitu. Kalau ada apa-apa itu, misalnya suaminya nggak tanggung jawab, dia bisa ngajukan ke pengadilan untuk gugat cerai itu. Jadi kalau saya sering bilang ke anak yang punya anak perempuan itu, jangan nikah siri ya, nikah resmi aja. Dan saya ulang tadi, kalau semuanya baik-baik saja kan bisa diurus surat-suratnya, bisa diurus. Kalau janda kebanyakan yang nggak setuju anaknya itu gimana? Nggak ngefek kalau itu, nggak ngaruh ya. Kadang anak itu egois juga, jadi dia ngelarang orang tuanya nikah lagi, tapi dia tidak bisa ngurus orang tuanya. Ya. Memang ada kekhawatiran itu wajar, maka oke, pertimbangan tidak ada masalah sih. Cuman kalau memang orang tuanya udah mau dan cocok, ya kalau bisa sih direlakan. Ya, saya termasuk yang punya jamaah yang bapaknya mau nikah lagi tidak direstui sama anaknya. Tuh. Kalau anaknya masih kecil tapi marah ibunya bukan lagi. Nggak. Anaknya masih kecil SMP gitu. Terus ibunya mau nikah lagi, diancam kalau nikah lagi saya kabur gitu. Nikah aja enggak apa-apa. Ya. Kan anak nggak ngerti anak itu. Kebutuhan ibunya kan dia nggak ngerti. Jadi omong baik-baik sih. Kalau jamaah saya menarik. Saya punya jamaah duda, tapi nggak punya anak. Istrinya punya anak. Dia mendekati si calon istrinya saat itu ya. Dia punya komitmen gini. Saya tidak akan menikahi kamu sampai anak kamu manggil saya papa. Jadi dia dekati semua anaknya gitu. Jadi anaknya dekat ibu. Dan dia berhasil. Begitu anaknya manggil dia ayah karena sudah sangat dekat, baru dia nikahi si calon istrinya itu. Dan betul begitu nikah, anak-anaknya itu lebih dekat ke jamaah saya daripada ke bapak aslinya. Bapak aslinya. Iya. Jadi dia PDKT. Jadi mestinya sih cowoknya dikasih tantangan. Ya taklukkan hati anakku dulu. Iya. Iya. Kenapa Pak? Sunda Pak? Bukan ada di Jawa. Oh. Itu cerai kan, bapak ibunya cerai, tapi bapaknya nikah lagi, tapi nggak punya anak. Ibunya ini pengen nikah, udah ada yang jadi anaknya ngancam nanti kalau mau nikah saya kabur, nggak mau lagi. Jadi sampai sekarang belum nikah ibunya. Kasihan. Kasihan. Berdokter gitu nggak berdokter? Dokter lah boleh nikah sama kata anak apa untuk bagian. Iya saya nggak, cuma saya ngomong kasihan itu aja sih. Iya, wallah a'lam bishawab. Kalau yang jamaah saya itu didekati anak sampai anaknya manggil dia papa itu. Terus begitu panggil papa langsung dinikahi. Dan memang terbukti setelah nikah anaknya lebih dekat ke bapak angkatnya ini ke bapak sambungnya ya. Sambungnya daripada ke bapak aslinya. Wallah a'lam bishawab. Ya itu mah nggak mudah sih ya, tapi ya dinamika sosial ya. Nggih, monggo Bu. Ini wacana aja Pak. Kalau misalnya tadi yang berlaku di Arab itu dan PKI kita Pak, PKI wanita yang dia berbohong kalau punya suami, jadi suaminya dua. Nah itu urusan itu bagaimana cara menghapusnya? Pertama tobat Agama maupun ibu. Bisa dengan tobat Pak? kan Ibu nanti baca surah Al-Furqan ayat 68, 69, 70. Itu berkaitan dengan zina, syirik, membunuh zina. Kalau tidak tobat Allah ancam dengan kehinaan. Kalau dia tobat Allah ampuni. Tapi nggak cuma hanya dengan tobat tentunya, tentu harus dibatalkan pernikahan. Dengan dibatalkan memang batal pernikahan dengan yang kedua itu. Dan perihal ke suaminya, ya saya tidak
mengatakan harus ngomong, karena memang untuk hakul adami kan kita nggak harus ngomong, tapi dia harus betul-betul